Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Nani Wijiastuti, guru SD Negeri 1 Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Sri Subakti dan pengajar praktik saya Bapak Nur Hoiri. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu membentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Tujuannya yaitu membentuk proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid. Membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dan murid. Membiasakan murid menerapkan budaya positif dan memiliki budi pekerti. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah murid aktif dan semangat belajar, guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid saling menghormati, dan guru dan murid saling peduli. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu mengajukan gagasan atau ide ke kepala sekolah. Selanjutnya, diskusi mengenai langkah konkret yang akan saya ambil. Selanjutnya yaitu menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah dan sosialisasi penerapan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu membentuk kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir yaitu mendesain kesepakatan kelas. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah. Selanjutnya yaitu dukungan dari orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu dari komite sekolah dan lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Codo, kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Codo yang saya hormati, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini sudah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan materi yang berjudul diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Wijiastuti SPG. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Nani Wijiastuti SPG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Era Namsi selaku Kepala Sekolah SD 1 Kilo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Kilo, dan terima kasih atas kehadirannya dalam ajang diseminasi pemahaman dan pengalaman pemaparan budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya melakukan aksi nyata saya dalam kerja penggerak saya, dan di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4. Di dalam modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Aksi nyata saya budaya positif. Perkenalkan, ini nama saya Nari Widyasuti, calon guru penggerak angkatan 7, dan fasilitator saya Ibu Sri Superti, guru pengajar praktik saya Bapak Nur Khairi. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu guru, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru, bukan untuk saya bermaksud untuk yang terpandai atau menggurui. Di sini saya hanya ingin sharing dan berdiskusi tentang budaya positif ini. Konsep utama dalam modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Berikutnya yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai kontrol yaitu kita atau guru dalam menghadapi murid kita. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Dalam ilusi ini, guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya, apabila ada salah satu anak melakukan kesalahan pada temannya, misalnya menumpahkan air minum, nah, kita menyuruh untuk minta maaf kepada murid tersebut. Inilah yang dikatakan guru mengontrol murid. Padahal murid tersebut
malas untuk minta maaf, belum tentu dia mau. Nah, tetapi guru tersebut menyuruh murid tersebut untuk minta maaf. Nah, ini yang dinamakan guru mengontrol murid. Walaupun murid tersebut dalam keadaan terpaksa melakukannya. Berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi identitas itu kita nanti ada identitas gagal dan identitas positif atau sukses. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya ketika murid kita itu melakukan sesuatu yang kita suruh, tetapi dia melakukan kesalahan, kita kecewa dengan murid tersebut. Kita dengan suara halus kita ngomong, oh alah kok gitu ya, oh alah tadinya kan bukan begitu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa orang tersebut merasa bersalah dengan penguatan karakter itu. Kata-kata halus tapi anak tersebut menjadi merasa bersalah. Itu yang dinamakan penguatan karakter yang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di ilusi ini bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah betul-betul kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa dan mencoba untuk menolak wujudan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Harus disuruh terus, anak ini harus disuruh terus. Contohnya ada anak yang aktif bergerak, terus kita memberi penguatan untuk ikut karate. Contoh misalnya kita mempunyai murid kelas 1 dulu Rama itu kan aktif, senang belut, senang bertengkar dengan temannya. Kita menyarankan kepada anak tersebut, oh ikut karate, mungkin lebih cocok dengan karakter kamu. Nah, tetapi ini dilakukan tanpa menanyakan, oh saya senang kok enggak ya ikut karate. Nah, inilah yang dinamakan bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita tidak menanyakan dulu apakah anak itu senang atau tidak. Belum tentu anak itu senang meskipun dia suka belut, padahal kesenangannya dia adalah sepak bola atau voli. Nah, tapi kita membujuk, mengontrol anak tersebut. Makanya itu yang dilakukan penguatan positif atau wujudan. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sering begitu ya, memaksa anak-anak. Nah, ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apabila yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya, setiap anak itu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menerima pelajaran. Ada anak yang klasikal, anak itu sudah bisa menerima pelajaran di terang dulu, anak-anak sudah bisa menerima pelajaran, dan anak-anak sebagian anak ada beberapa anak yang tidak dapat seperti itu. Harus dijelaskan lagi, harus diberi dengan media, harus diberi pembelajaran yang lebih mendalam kepada anak itu. Makanya ini yang dikatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak. Selanjutnya yaitu
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, pasti sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, ini bila kita ingin memperbaiki dengan cara-cara utama kita atau lebih cepat misalnya, maka kita perlu mengubah kerangka ajuan kita. Harus diubah caranya bagaimana. Nah, perubahan itu kita lakukan ingin kemajuan perlahan itu pasti sedikit-sedikit yang kita ubah. Tapi kalau kita memperbaiki cara-cara utama, maka ini yang diubah adalah kerangka ajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas hidup. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya siapa sebenarnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol? Guru, iya, guru. Ini kontrol kita ini berupa stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Lalu pada saat kita di stimulus respon, kita mencoba mengubah aliran atau agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi kita mengetahui latar belakang orang tersebut, kita bisa agar bisa memahami anak didik kita. Berikutnya, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin anak itu melakukan sesuatu tujuannya apa? Misalnya anak-anak itu di kelas caper atau sebagai ulah. Mungkin anak itu mempunyai tujuan yang kepingin diperhatikan oleh guru atau kontrolnya. Kemudian yang ketiga yaitu misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berhak mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian kalau di stimulus respon pemaksaan ada pada satu bujukan kehendak. Tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan hal ini. Kemudian di stimulus respon model berpikirnya menang dan kalah. Jadi gurunya yang merasa menang, muridnya yang mengikuti berarti merasa kalah. Kalau di teori kontrol pilihannya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi guru juga dapat menyelesaikan masalah, anak-anak juga menyelesaikan masalah. Jadi sama-sama enak. Makanya model berpikir dikatakan menang-menang. Ini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, yang kita harapkan adalah sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Sehingga apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan dari anak-anak didik nanti. Kemudian mandiri, anak-anak bisa mandiri dalam segala hal, baik dalam mengurus diri sendiri, tugas maupun dalam belajar. Kemudian anak-anak dapat bernalar kritis. Kemudian anak-anak dapat kreatif. Kreatif itu nanti akan menunjang anak-anak untuk ke jenjang selanjutnya. Dan anak-anak diajak untuk bergotong royong, saling bekerja sama, karena ketika
sekali kita sebagai makhluk sosial, kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Ini sudah dari leluhur kita, makanya ini masuk di profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, berkebinekaan global sesuai dengan zamannya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Kalau tadi paradigma, yang kedua disiplin positif. Kita tahu sudah sering kita ucapkan, bahkan kita laksanakan disiplin. Kita harus disiplin. Nah, inilah yang kita harapkan yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita memaksa, ayo disiplin, ayo cepat, anak-anak harus mematuhi saja, anak-anak menjadi patuh. Ini dilakukan seseorang, kadang kalau kita lembaga kita, ya kita yang seseorang yang melakukan. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini anak-anak kadang-kadang tidak nyaman dengan kata-kata yang kita suruh, oh ini peraturan, harus disiplin, harus dipakai. Kadang anak-anak tidak nyaman, misalnya harus memakai topi pada saat di kita ini harus atribut lengkap di pagi hari, memakai topi sampai setelah lengkap hitam. Kadang-kadang anak-anak merasa tidak nyaman memakai topi. Bukan siapa-siapa, saya juga begitu, saya tidak suka pakai topi, tapi kita dipaksa pelan-pelan. Maka inilah disiplin yang kita terapkan masih di sini. Rasa tidak nyaman ini masih ada pada anak-anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi anak-anak nanti yang kita harapkan yaitu disiplin positif yang ada, yang keluar dari hati anak-anak, bukan dari ekstrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar, jadi kita yang menyuruh. Kalau ekstrinsik seperti itu. Kalau anak-anak sudah mempunyai motivasi intrinsik, itu anak-anak akan melakukannya dengan senang hati dan mungkin dengan ikhlas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tadi ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Misalnya biasanya kita, oh ini loh, saya melakukan ini nanti tak ada ini namanya tanpa sokongan, ancaman. Lek kamu lakukan nanti kamu dapat hukuman loh, ini ancaman maupun hukuman. Tadi misalnya tidak memakai topi, kamu harus hormat di depan yang bendera selama 10 menit. Ini ancaman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka adalah memiliki motivasi intrinsik. Berarti motivasinya dari dalam hati anak-anak yang berdampak jangka panjang. Ya, kalau dari dalam hati anak-anak, maka sampai kapanpun dia melakukannya. Makanya dikatakan dalam jangka panjang. Motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dia melakukan sesuatu masih tidak hadiah atau masih nggak takut dihukum, dia tetap melakukan sesuatu, melakukan disiplin diri. Nah, ini yang dikatakan disiplin yang intrinsik, dari motivasi intrinsik. Dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Jadi tanpa paksaan atau tanpa hukuman, kita berharap kita dapat melakukan disiplin positif ini. Caranya adalah dengan adanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di mana dalam bertahan hidup ini manusia membutuhkan makanan, minum, sandang, pangan, papan.
itu adalah dapat bertahan dalam kehidupan, bertahan hidup. Yang kedua yaitu sensasi sayang dan rasa diterima. Seperti tadi, misalnya ada anak yang suka caper di kelas, suka cari perhatian, ini adalah contoh kebetulan anak, mungkin anak ini ingin kasih sayang, mungkin anak ini rasa ingin diterima keberadaannya. Ini adalah masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kekuasaan. Jadi anak-anak itu ingin menguasai di kelas, sok jantulan, sok inilah dasar penguasaan ini memang ada di dalam kebutuhan dasar manusia. Berikutnya yaitu kebebasan dalam belajar. Anak-anak ingin bebas belajar, ingin bebas menerimanya. Maksudnya begini, dalam belajar itu anak-anak tidak harus menulis atau mengerjakan tugas terus-terusan, tapi anak-anak harus bebas memilih caranya harus bagaimana, dia mengerjakan emak yang mana, terserah cara atau langkahnya. Ini dikatakan kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Berikutnya yaitu kesenangan. Jadi dalam belajar sudah pasti anak-anak itu harus senang dalam menerima pelajaran, senang dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas, itu anak-anak harus senang. Jadi tidak ada terpaksa, anak-anak tidak kurung, anak-anak senang dengan belajar. Makanya tiap hari Pak Yoyo selalu memberi mana semangatmu, mana kesiapanmu, dicek kesiapannya. Itu adalah anak-anak biar merasa senang untuk belajar. Dalam belajar tadi adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap orang itu mempunyai motivasi perilaku manusia yang timbul pada diri kita sendiri. Nah, ini contoh motivasinya yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hubungan, di mana mulai melakukan disiplin diri ini karena mereka takut dihukum. Aku harus rasa aku dihukum. Nah, ini namanya menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Ini masuk di dalam motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Yang berikutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, disiplin ini motivasi yang dilakukan ini karena ingin dikasih sesuatu, dapat hadiah dari sesuatu. Aku itu. Ini adalah motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga masuk motivasi ekstrinsik, jadi dari luar, bukan dari dalam hati anak tersebut. Yang terakhir yaitu cara motivasi menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Oh, ini sudah, saya harus disiplin, saya harus ini. Jadi anak-anak ini sadar diri, dia melakukan disiplin karena dari hatinya, bukan karena dorongan orang lain. Ini karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, dan ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri anak-anak. Ya, ini motivasi inilah yang kita harapkan dari anak-anak didik kita nanti, motivasi yang timbul dalam diri anak-anak dan dalam diri anak-anak nanti. Ini adalah konsep disiplin dengan identifikasi gagal. Nah, yang termasuk identifikasi gagal itu yaitu hukuman. Kita memberi hukuman pada anak-anak itu ternyata identifikasi gagal. Contohnya, kenapa kok masuk identifikasi gagal? Karena diberi hukuman itu menyakitkan bagi anak-anak yang pernah dihukum. Mungkin selamanya akan membekas di hati. Aku tahu dihukum nanti, mungkin aku melaksanakan PR, aku dihukum sampai kapanpun, mungkin itu akan membekas di hati anak-anak. Terus setelah tersakiti dia timbul rasa tidak nyaman
karena mungkin anak-anak lebih terus aku gak terima dulu karena aku gak disiplin, gak orang PR, mending aku gak sekolah itu yang akan timbul pada diri anak-anak. Kemudian murid juga takut anak-anak menjadi terpaksa. Dan yang terpenting ini murid menyembunyikan kesalahan. Kadang itu misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, padahal takut dihukum. Ada yang muni, saya mengerjakan PR dulu. Padahal dia tidak mengerjakan, dia takut dihukum. Itu yang dimaksud murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri, merasa malu. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Ini masuk di disiplin yang identitas belajar. Kemudian pemberian penghargaan tadi. Misalnya kita memberikan anak-anak, ayo yang bisa tak kai hadiah, yang bisa tak beri kue, yang bisa tak beri uang. Karena penghargaan itu bukan hanya berupa uang, tapi kita bisa berupa sesuatu barang, kue atau yang lain. Ini penghargaan ini tidak efektif. Kemudian juga merusak hubungan atau iri. Misalnya kenapa sih kok ada kue seperti ini? Kok untuk aku itu kan iri. Nah ini penghargaan ini dapat merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Aku garap ini kok terus oleh penghargaan. Aku hanya ini terus tiga hadiah. Nah, itulah yang dikatakan mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan cara ranking. Bapak Ibu, kita di tema kemarin ya di kurikulum 13 sudah tidak dicantumkan peringkat berapa, tidak dicantumkan peringkat 1 dan sebagainya. Hanya kita yang tahu itu masuk di gender. Kenapa? Ini termasuk menghukum dengan sistem ranking. Karena kalau juara 1 bangga, cuma yang terakhir, juara yang terakhir, ranking yang terakhir akan merasa malu. Kemudian orang tuanya, saya juga pernah seperti itu. Aku kok yang terakhir, aku merasa malu. Mungkin bapak ibu yang lain, yang awal murid kita mungkin seperti itu. Jadi menghukum dengan cara ranking ini juga termasuk konsep disiplin dengan identitas belajar. Ini untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan cara ini memberi konsekuensi. Kita sering harus konsekuen, ngomongnya harus konsekuen. Nah ini disiplin dengan identitas sukses ini masuk di konsekuensi, di mana ini penguatannya jangka pendek. Penguatan seperti tadi misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan, ayo minta maaf. Jangka waktu hanya tertentu itu saja. Misalnya anak-anak melupakan air minum di gelas, kemudian anak-anak itu air minta maaf, itu konsekuensinya. Bagaimana Bu dibersihkan, saya dibersihkan ya, itu konsekuensi. Jangka waktunya pendek, hanya saat itu saja, hanya saat melupakan air minum itu saja. Kemudian dalam konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus melihat benar anak itu sudah membersihkan air yang ditumpahkan punya temannya tadi. Makanya dikatakan perlu konsekuensi berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, artinya kita menyuruh dibersihkan ya air yang minumnya tadi. Kita menyuruh terus direspon oleh iya Bu, itu dikatakan stimulus respon. Kemudian terus karena di konsekuensi ini murid menghormati peraturan. Tetapi di sini juga kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Pada saat anak tadi melupakan air minum, terus kita menyuruh dibersihkan ya. Jadi anak itu tidak berpikir dulu, padahal dia pikirnya minta maaf dulu ke temannya, tapi terlanjur kita menyuruh dibersihkan ya. Makanya dikatakan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, ini restitusi ini adalah konsep disiplin yang tahtanya paling tinggi. Di restitusi ini kita bisa menjadikan murid kita bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia berpikir, aku untuk minta maaf dulu ya. Dia berpikir sendiri apa yang dia lakukan. Bukan kita yang menyuruh, tapi anak-anak ini bisa melakukan sendiri. Misalnya kita berbuat salah, saya harus minta maaf, saya harus membersihkan.
tempat airnya tadi, saya harus mencari. Inilah yang di restitusi di konsep disiplin yang restitusi ini. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena apa? Tidak disuruh, tidak merasa malu, dia malah merasa menghormati diri. Kemudian di restitusi ini ada teori kontrol. Jadi muridnya yang berpikir, muridnya yang melangkah, dirinya yang memegang kontrol. Apa yang saya lakukan, apa yang kalau di ini murid ada stimulus, kalau di konsekuensi ada stimulus respon. Kalau di restitusi ini pemegang tahta tertinggi yaitu teori kontrol. Jadi murid anaklah yang mengontrol dirinya, bukan harus dari orang lain. Kemudian di restitusi ini murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi tanpa kesalahan, tanpa dorongan, ini murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu guru, ini anak ada contoh-contoh identifikasi gagal dan identifikasi sukses. Bagaimana hubungan tadi masuk di identifikasi gagal. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena hubungan tadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, ini salah satunya untuk di hukuman korban itu misalnya temannya yang dibully, itu dia mendapat keadaan, oh jangan jadi salah, dia mengenai, itu namanya keadilan. Kalau di konsekuensi si korban, si yang dibully tadi bisa diapakan. Nah, kalau di restitusi korban ini yang dibully ini mendapatkan ganti dirinya sendiri. Nah, ini peraturan, ini hukuman yang bersifat negatif, netral. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, kalau restitusi yang bersifat positif. Berikutnya yaitu konsep disiplin, pendekatan restitusi. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, tadi kita sudah bahas restitusi, mungkin Bapak Ibu belum tahu apa sih pengertian restitusi. Di sini adalah pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tadi sudah saya jelaskan kesalahan harus diperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak lebih nyaman, gak isin. Nah, inilah restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan seperti hubungan tadi, paksaan. Tapi di restitusi yaitu tawaran. Yang keempat, menuntut anak melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau hukuman tadi tindakan, kalau restitusi karakter. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Dicari pemecahannya, solusinya bagaimana. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nih, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, apabila ada siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau dihukuman ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Kok gak marah PR? Ayo kamu ikut bersih WC, itu hukuman. Kalau di konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ada hubungannya, ada hubungan antara PR yang dikerjakan tadi, tetap diberi konsekuensi tadi, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat ya. Beda kalau tepat waktu ya 1, karena dia tidak mengerjakan tepat waktu kembali dari 3 kali lipat, tapi konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswanya tidak merasa takut. Kemudian kalau di restitusi ini, mas paling tinggi ini, guru menanyakan
keyakinan kelas. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kenapa kok mengerjakan ini dibantu di restitusi ini? Kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nih, mari kita bacakan bersama Bapak Ibu guru perbedaan hukuman dan konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia disuruh gurunya, saya tidak akan mencatat lagi. Tapi 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret. Konsekuensi. Bagus. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian sekolah. Jadi sebenarnya nggak ditolong oleh sepatuan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Loh, ini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terima kasih. Berikutnya, ini adalah 5 posisi restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai apa ya? Penghukum? Mungkin aku penghukum ya, sering menghukum, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman ini lebih cenderung Pak Yoyo ini sih. Anak-anak suka pada Pak Yoyo, atau pemantau, atau manajer. Kira-kira kita yang mana? Kita introduksi diri. Ini kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu selalu salah saja. Jadi masuk hukuman verbal. Karena fisik, kalau fisik, kamu as itu penghukum fisik. Pembuat rasa bersama di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu tadi, ibu sangat kecewa dengan kamu. Lembut tapi menyakitkan. Ini adalah pembuat rasa bersalah pada murid. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajaran. Ayo bantulah, ini bapak ya, tolong ya. Itu adalah sebagai teman. Kemudian kalau sebagai memantau berarti mengawasi. Jika memantau, perhatiannya apa? Sampai melakukan kesalahan, perhatiannya apa? Harusnya bagaimana? Gitu ya. Kalau sebagai manajer, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita sama-sama memberikan, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh kalimat yang kita gunakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi sebagai manajer. Kita lebih berdiskusi. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi bedanya antara keyakinan dan peraturan. Ini contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Saya Pak Rizky, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau bermotor?
Kenapa? Iya, hindari cedera atau biar aman. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena ya kesehatan. Kenapa? Ini adalah keyakinan bahwa Bapak Ibu guru kalau memakai helm akan selamat. Dan apabila kita sering mencuci tangan dan menggunakan masker, itu akan menjadi sehat pada diri kita. Ini merupakan keyakinan bahwa itu dilakukan karena kita yakin. Beda dengan peraturan. Di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas yang dibuat. Kemudian dengan keyakinan kelas kita mempunyai lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif ini kita masuk ke budaya positif, akan terjadi budaya positif. Makanya diharapkan setiap kelas kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kelas kita masing-masing. Membuat keyakinan kelas itu dilakukan guru bersama siswa, yaitu membuat keyakinan kelas dengan cara berdiskusi tentang peraturan kelas kita. Yang kedua yaitu dari peraturan kelas merumuskan keyakinan kelas. Setelah itu kita tempelkan keyakinan kelas kita agar anak-anak tahu apa saja yang ada di keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Ini bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan, jadi bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, bentuk yang baik. Kemudian sedikit saja agar kemudian diingat kalau peraturan harus ini itu kalau di keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian agar anak-anak selalu ingat akan keyakinan kelas kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah harus dilibatkan. Ini Bapak Ibu, yang hijau dan yang putih, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Ini di tingkat Dharma Wanita ini kesempatan kelas seperti ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian di kesempatan kelas itu kami guru dan murid harus saling menyayangi. Kami guru dan kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Kira-kira yang keyakinan kelas cenderung yang mana itu, Bapak Ibu? Yang hijau atau yang putih? Yang hijau. Iya. Kenapa? Karena ini keyakinan kelas yang hijau ini bersifat universal. Kemudian bahasanya bagus dan mudah dipahami. Pembentukan keyakinan kelas ini di kelas saya. Kemarin saya bentuk keyakinan kelas dimulai dari ini peraturan kelas ini. Keluar masuk harus izin Bapak Ibu guru, harus rajin sekolah dan lain sebagainya. Ini di peraturan kelas ini saya kelompokkan. Oh ini loh yang masuk di peraturan yang ini masuk di keyakinan kelas, karena bila terlambat dihukum, datang tepat waktu, maka saya masukkan ke di keyakinan kelas, yaitu saya ubah menjadi disiplin waktu. Kemudian ini banyak lagi anak, ini yang dianu anak-anak, diskusi anak-anak, pendapatnya anak-anak. Harus rajin sekolah, itu di peraturan kelas. Di keyakinan kelas belajar dengan semangat, itu bahasanya harus lebih enak. Terus ini di peraturan kelas juga ada yang melakukan kesalahan harus saling memaafkan. Di dalam keyakinan kelas saya masukkan menghargai guru dan teman, itu di keyakinan kelas. Saling menghormati sesama teman, itu saya masukkan ke keyakinan kelas itu seperti itu. Terus kemudian di peraturan kelas ada lagi yang menghias kelas apabila tidak apabila tidak harus piket, apabila tidak dipiket diberikan sanksi. Ini saya masukkan
dimasukkan di keyakinan kelas saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kemudian di peraturan kelas ini ada memeriksa kuku setiap hari Senin. Kemudian untuk anak-anak laki rambutnya panjang harus segera dipotong. Ini di keyakinan kelas saya masukkan saling peduli dan saling mengingatkan sesama orang lain. Nah, ini keyakinan kelas saya tapi dari beberapa peraturan kelas saya jadikan keyakinan kelas di kelas 6, yaitu disiplin waktu, belajar dengan semangat, aktif dan antusias. Yang ketiga, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, saling menghormati sesama, saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang terakhir yaitu saling peduli dan membantu satu sama lain, dan tak lupa yaitu menerapkan 5S: salam, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu peraturan kelas yang saya lakukan di kelas 6. Di samping peraturan kelas ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini meliputi menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, bagaimana ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah keyakinan, contoh keyakinan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir secara rasional. Lalu validasi tindakan yang salah. Ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar. Tindakan anak tersebut kesalahannya. Kemudian meyakinkan keyakinan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Dia pengennya jadi apa? Dia cita-citanya apa? Ini adalah sangat penting. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi intrinsik dengan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke, Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi.
dengan sekolah kan sudah sempat disepakati setelah tentang apabila kita tidak memerintahkan kelas pada saat belajar karena kita bagaimana kita harus kalian belajar dalam belajar mengajar kalian lebih banyak lebih rajin lagi ya tidak tentunya tidak membosankan. Kemudian jadi menurut adik-adik solusi buat adik-adik tentang bagaimana supaya bisa mengikuti pelajaran dengan rajin dan tidak bosan di rumah. Gimana nih? Menjadi arahkan dulu. Bagaimana solusinya agar kalian tetap rajin dan tidak bosan di rumah? Gimana solusinya? Kalau tidak ada yang mengatakan harus bagaimana? Sekolah saja, bagaimana caranya jangan begini? Saya bilang itu mereka itu mulai sekarang sampai seterusnya kalian harus saja bilang kumulasi. Terima kasih Demikian tadi contoh restitusi yang saya lakukan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer, yaitu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini diambil dari Standar Nasional Pendidikan. Semoga sesi belajar bersama kita hari ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu, yang itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yani Wisyasudi SDV atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka satu sesi dengan 2 pertanyaan. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Sudah jelas, Nek? Ya, saya. Oh iya, monggo. Yang baru saya tanyakan, kalau kita membuat peraturan, ini kan pasti kalau ada anak yang melanggar peraturan, ini kita perhitungan. Tapi kalau keyakinan kelas ini bagaimana? Misalnya ada anak yang belum bisa melaksanakan atau mungkin melanggar seperti itu. Terima kasih dari Ibu kami sini selaku Kepala Sekolah Eksekutif 1 yang ditanyakan adalah bentuk keyakinan kelas atau perbedaan antara peraturan kelas dan bentuk keyakinan kelas. Intinya seperti itu ya Ibu. Di dalam peraturan kelas tadi bersifat memaksa atau harus dilakukan. Karena kita sudah belajar restitusi, kita membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini sudah dibuat oleh anak-anak, di mana anak-anak sudah yang membuat dari anak-anak sendiri, bukan dari kita, tapi anak-anak sendiri. Jadi apabila anak-anak
melanggar peraturan tersebut, anak-anak sadar, oh saya melanggar keyakinan kelas, karena keyakinan kelas yang dibuat anak-anak sendiri bukan orang lain atau sekolah, kelas sendiri yang dibuat. Demikian Ibu. Terima kasih. Bagaimana kami sambut? Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada, baiklah. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi yang berjudul Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dani. Apabila ada salah kata selama pemaparan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Muhammad, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka yaitu kegiatan presentasi Ibu Nani selaku CGP calon guru penggerak. Yang kedua, marilah kita selalu mendukung, memberi motivasi kepada Bu Nani selaku CGP. Dan semoga juga kegiatannya selalu lancar, diberi kemudahan sampai selesai. Saya juga memberikan motivasi kepada semua Bapak Ibu Dewan Guru. Ini saya mohon, saya opera-opera untuk segera mendaftarkan CGP. Baik mungkin P3K, PNS, monggo, mumpung masih banyak kesempatan, masih muda, masih banyak kreativitasnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sekarang itu sudah menguasai IT, Jadi mohon ini selalu ingin mengikuti perkembangan IT sekarang. Tidak usah takut, kita sudah bisa melihat kegiatan Bu Nani. Mungkin tidak semua kegiatan ini di dalam jam pelajaran, mungkin di luar. Hanya kadang kalau pertemuan seperti ini, mungkin pendampingan ini memang dalam jam pelajaran. Sekali lagi saya sarankan, saya mohon Bapak Ibu yang lain ini segera mendaftar. Nanti karena belum tentu setiap tahun ada. Mungkin angkatan berapa nanti di kabupaten yang lain. Ini tolong, ini mumpung masih awal, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri. Saya yakin Bapak Ibu bisa, mampu. Kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.